Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, kita masuk pada faslun wa idzak tarona bidakwat dami. Pada fasal ini secara khusus menerangkan tentang sumpah yang dilakukan ketika ada pembunuhan, baik itu bagi yang menuduh maupun bagi yang dituduh. Jadi keduanya disumpah. Nah, kapan yang menuduh itu melakukan sumpah, kapan yang dituduh melakukan sumpah? Nah, nanti ada syarat-syarat tertentu. Sebelum keterangan lebih lengkapnya, kita maknani terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa idzak tarona bidakwat dami lausun. Faslun ay hada utawi iki iku faslun ana fasal siji. Wa idzak tarona ing dalem nalikane bebarengan. Wa idzak tarona ing dalem nalikane bebarengan. Wawu di sini itu wawu ibtida, jadi nggak bisa dimaknani sebagai lan karena bukan wawu atof. Kalau wawu atof baru itu dimaknani dengan lan. Sedangkan kalau ini wawu ibtida itu termasuk tambahan, jadi nggak ada maknanya. Jadi ketika baca wa idzak tarona ing dalem nalikane bebarengan. Jadi huruf wawunya itu nggak memiliki makna. Bidakwat dami kelawan ngaku-ngaku mateni. Bidakwat dami kelawan ngaku-ngaku mateni apa lausun bukti. Yakou kang tunibo. Bihi kelawan lausun. Fin nafsi ing dalem ati apa sidqul muddai temene wong kang dakwa. Halafa mongko sumpah. Khulifa mongko disumpah sapa al muddai wong kang dakwa. Khamsina kelawan 50 apane yaminan sumpahi. Wastahaqolan ngehaki sapa al muddai. Adiyata ing diat ing ganti rugi atau denda, sama maknanya. Adiyata ing diat. Wa ilam yakun lan lamun ora ana iku huna ing dalem kono-kono dakwat dami apa lausun bukti fal yaminu mongko utawi sumpah iku alal mudda'a ing atase wong kang den dakwa. Sapa alaihi al. Jadi yang perlu diketahui itu istilah-istilah di sini
Yang pertama adalah al-mudda'a. Al-mudda'a atau al-mudda'i itu orang yang menuduh, orang yang menuduh. Kalau mudda'a alaih itu berarti orang yang dituduh, orang yang dituduh. Kemudian ada istilah lausun. Lausun itu bukti. Jadi istilah-istilah itu. Kemudian yaminan, yaminan atau yaminun itu sumpah, sumpah. Jadi ingat-ingat, kalau mudda'i berarti orang yang mendakwa, orang yang menuduh. Kalau mudda'a alaih itu orang yang dituduh. Kemudian ada istilah lausun. Lausun itu bukti. Kalau yaminun itu sumpahnya, sumpah. Walal qatili lan iku wajib ing atase wong kang mateni. Lan iku wajib ing atase wong kang mateni. Oh ini sambung. Walal qatilin nafsi lan iku wajib ing atase wong kang mateni awak-awakan. Iku wajib ing atase wong kang mateni awak-awakan al-muharramati kang den mulyaake. Al-muharramati kang den mulyaake. Kafaratun utawi bayar kafarat. Kafaratun utawi bayar kafarat. Rupane itku raqabatin merdekaake budak. Merdekaake budak. Mukminatin kang mukmin. Salimatin kang selamet. Salimatin kang selamet. Minal uyubi saking pira-pira cela. Al madharati kang bahayaake. Al madharati kang bahayaake. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa qatil. Mongko lamun ora nemu sapa qatil. Maksudnya enggak menemukan budak tadi. Fasiyamu mongko wajib poso sapa qatil. Fasiyamu mongko wajib poso sapa qatil syahro ini kelawan 2 wulan. Kelawan 2 wulan. Jadi ketika enggak bisa menemukan budak, maka kafaratnya diganti menjadi puasa 2 bulan. Mutatabi'aini kang nuli-nuli karuni. Mutatabi'aini kang nuli-nuli karuni. Jadi gini pembahasannya secara singkat. Pasal ini menerangkan tentang sumpah. Sumpah yang terjadi akibat ada pertumpahan darah atau ada pembunuhan. Apabila ada seseorang membunuh, contoh nih, si A ini menuduh B telah membunuh. Nah, ketika si A ini memiliki bukti, maka si A ini harus sumpah. Sumpah menjadi saksi bahwa si B ini benar-benar membunuh karena dia yang memiliki bukti. Entah itu bukti rekaman atau bukti sidik jari dan lain-lain. Lah gimana kalau si penuduh ini enggak punya bukti? Kalau dia tetap menuduh tapi enggak punya bukti, maka yang disumpah itu adalah yang dituduh. Dituduh. Apakah dia benar-benar membunuh atau tidak? Nah, sumpahnya gimana? Nanti redaksinya atau kalimatnya bisa terserah. Yang penting jumlah dalam sumpahnya itu sebanyak 50 kali. Entah itu bagi yang menuduh maupun yang dituduh. Redaksinya juga terserah redaksinya. Contoh, kalau orang yang menuduh, jadi dia sumpah gini, saya bersumpah bahwa si B itu benar-benar membunuh. Jadi seperti itu. Kalau si B yang bersumpah berarti saya bersumpah bahwa saya tidak membunuh. Jadi seperti itu. Seperti itu. Loh Pak, bagaimana kalau seumpama di antara keduanya itu sumpahnya palsu? Ya berarti nanti hubungannya dia sama Allah, sama Allah. Jadi kita menghukumi berada yang tampak saja pada sesuatu yang tampak. Kalau seumpama dia berbohong berarti tanggungannya dia sama Allah. Seperti itu.
Kemudian ketika ada seseorang membunuh seseorang yang mulia, muharramatin, orang yang mulia, maka dia itu harus bayar kafarot. Kafarot itu 3. Ini harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Itu yang pertama. Harus berurutan. Ketika budak enggak ada, maka dia harus puasa 2 bulan secara berurutan terus menerus. Gimana kalau seumpama 2 bulan ini enggak selesai? Contoh, di hari ke-59 dia puasanya batal, maka otomatis dia harus mengulangi dari awal lagi. Seumpama batal lagi di tengah jalan, ya mengulangi lagi. Itu kafarot. Nanti kafarotnya pilihannya cuma 2, memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Itu ketika membunuh seseorang yang dihormati. Contohnya presiden, orang-orang yang terpandang seperti itu. Itu hukuman untuk membunuh kafarot, ganti rugi. Kita lanjut pada pembahasan yang baru. Kitabul Hududi. Aihada utawi iki iku kitabul hududi, kitab nerangake pira-pira had. Had ini hukuman, pira-pira had. Wazani utawi wong kang zina. Iku ala durbaini ing atase 2 werna. Rupane muhsonin, zina muhson. Wa ghairi muhsonin, lan zina ghairu muhson. Fal muhsonu mongko utawi zinae wong kang kareksa. Iku haduhu utawi hate muhson. Iku arrajmu dirajam. Wa ghairu muhsonin utawi zinane wong kang ora kareksa. Iku haduhu utawi hate ghairu muhson. Iku mi'atu jaldatin 100 cambukan. Wa taghribu lan den buang. Wa taghribu amin lan dibuang setahun. Ila masafatil qasri tumeka maring pelakon kena qasar salat. Jadi ini hukuman. Nah, hukuman di sini itu, kalau di sini kita bahasnya tentang orang yang zina. Jadi zina itu dibagi menjadi 2. Ada yang zina muhson, ada yang ghairu muhson. Lah, apa itu zina muhson? Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah terjaga. Maksudnya terjaga di sini itu sudah menikah, sudah memiliki pasangan masing-masing. Jadi entah itu yang laki-laki maupun yang perempuan, ketika sudah menikah, lah kok kemudian mereka itu berzina, jadi berhubungan suami istri kepada orang lain dengan orang lain, maka dia berstatus sebagai muhson. Karena mereka aslinya sudah terjaga. Jadi melampiaskan syahwatnya aslinya bisa dengan sesuatu yang halal. Tapi mereka melakukan keharaman tersebut padahal bisa dilampiaskan dengan halal.
maka dia dinamakan muhson, zina muhson. Kesebalikannya adalah ghairu muhson, adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum terjaga atau belum menikah, itu ghairu muhson. Jadi yang membedakan antara muhson dan ghairu muhson adalah statusnya, sudah menikah atau belum. Loh Pak, bagaimana seumpama jika dia sudah menikah tapi pasangannya itu sudah dicerai atau meninggal? Maka dia statusnya menjadi ghairu muhson. Ghairu muhson. Jadi status muhson di sini memiliki pasangan yang masih hidup, Nah, ketika ada orang muhson ini yang sudah terjaga zina, maka dia berstatus sebagai zina muhson. Hukumannya apa? Hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu hukuman dilempari batu sampai mati, niku dirajam. Bagaimana dengan ghairu muhson? Kalau ghairu muhson itu hukumannya dengan dicambuk 100 kali. Dicambuk di sini pakai kata-kata jaldatin. Itu jaldatin maksudnya kulit. Jadi kulit ketemu kulit, karena cambuknya dulu itu terbuat dari kulit. Jadi kulit yang dipilin, jadi bentuknya seperti tampar niku, tapi keras. Lah nanti dibuat seperti cambuk, terus dipukulkan ke kulit, maka kulit ketemu kulit, maka namanya jaldatin, hukuman cambuk. Lah cambuknya ini 100 kali. Lah setelah dicambuk seumpama dia masih hidup, hukuman selanjutnya adalah diasingkan selama 1 tahun. Nah, jaraknya sejauh berapa? Kalau di sini ila masafatil qasri, berarti jarak bisa mengqasar salat. Kalau di sini nggih sekitar 80 kilometer. Seumpama di Jombang berarti dia dibuangnya di daerah Surabaya sana, itu minimal. Jadi dibuang selama 1 tahun. Bagaimana ketika dicambuk terus dia mati? Nggih, maka otomatis taghribu amin tadi gugur. Jadi diasingkannya gugur. Karena ketika cambukan itu sudah melunasi yang lain. Jadi diingat-ingat, zina itu ada dua macam orang yang zina. Ada yang muhson, ada yang ghairu muhson. Kalau muhson itu orang yang terjaga, sedangkan ghairu muhson belum terjaga. Kita lanjutkan maknani. Wasyaraitul ihsani utawi pira-pira syarate kareksa. Iku arbaun ana 4. Rupane al-bulughu baligh wal aqlu lan berakal. Jadi syaratnya terjaga itu yang pertama harus baligh, yang kemudian berakal. Wal hurriyatu lan merdeka. Wa wujudul wat'i lan anane wati fi nikahin ing dalem nikah sahihin kang sah. Jadi status dia sebagai suami atau istri itu sudah jelas. Wal abdu tawi kawula wal amatu lan amat, atau dimaknani secara jelas wal abdu utawi budak lanang wal amatu lan budak wadon. Iku haduha utawi hate al abdu wal amatu. Haduhuma utawi hate al abdu wal amatu. Iku niswa hatil hurri separone hate wong merdeka. Jadi hukuman budak ketika melakukan zina itu separuh dari hukuman orang yang merdeka. Kalau orang yang merdeka itu dicambuk 100 kali, maka kalau budak itu dicambuknya 50 kali, separuhnya.
Wa hukmul liwati utawi hukume wati dubur. Wa hukmul liwati utawi hukume wati dubur. Wa ajianil bahaimi lan nekani raja kaya. Wa ajianil bahaimi lan nekani raja kaya iku hak ka hukmi zina kaya hukume zina. Iku ka hukmi zina kaya hukume zina. Jadi hukumnya dihukumi seperti orang yang zina. Itu bagi pelaku liwat atau ijyanil bahaim. Waman utawi sapane uwong iku wati'a wati sapa man. Iku wati'a wati sapa man. Fima ing dalem perkara dunal farji kang sakliyane farji. Dunal farji kang sakliyane farji. Uzira mongko ditakzir sapa man. Uzira mongko ditakzir sapa man. Wala yubaligu lan ora kena banget-bangetake sapa imam. Wala yubaligu lan ora kena banget-bangetake sapa imam bitakziri kelawan takzir. Bitakziri kelawan takzir. Adnal hududi ing saandhape pira-pira had. Ing saandhape pira-pira had. Ing saandhape pira-pira had. Jadi perlu diperhatikan syarat-syarat ihsan, syarat-syarat kareksa. Itu ada 4. Yang pertama balik dulu, kemudian berakal. Jadi ketika ada anak kecil atau orang gila, maka enggak termasuk ihsan. Kemudian yang ketiga adalah merdeka. Harus merdeka. Yang keempat, status pernikahannya sudah jelas. Di kitab ditulis wujudul wat'i fi nikahin shahihin. Jadi status pernikahannya itu jelas. Kemudian ada pembahasan lagi. Hukum liwat dan mendatangi hewan itu sama seperti zina. Maksudnya liwat itu berhubungan suami istri tapi lewat jalan belakang. Lewat jalan belakang. Atau mendatangi hewan seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Itu dihukumi seperti zina, tetap dihukumi seperti zina. Nah, kemudian ada lagi wati tapi tidak ke farji. Maka itu hukumannya cuma ditakzir, ditakzir tapi di bawahnya had. Kalau di sini hadnya itu tadi paling minimal itu dicambuk, berarti di bawahnya cambuk itu takzir namanya. Itu namanya takzir. Jadi diingat-ingat bahwa orang yang zina itu ada 2. Kalau enggak muhson berarti ghairu muhson. Kalau muhson itu bagi mereka yang sudah menikah. Kalau ghairu muhson adalah mereka yang belum menikah. Mungkin cukup itu 2 bab. Nanti sampean rangkum keterangan-keterangan yang ada tadi. Kalau bisa ditulis yang rapi, biar menjadi catatan sampean untuk besok dipelajari. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.